Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe guys. Saya sebenarnya awalnya saya adalah pribadi yang sangat tidak menyenangkan, super egois, super sombongnya, dan super selalu merasa paling hebat gitu, dan super baperan. Saya alhamdulillah anak pejabat kelas kabupaten. Saya cantik, ini loh. Alhamdulillah. Dan semua orang saya tidak ada yang baik di mata saya. Karena saya merasa saya lah orang yang paling hebat. Karena saya memang dari kecil suka orang investasi, saya suka lomba-lomba, dan saya menang. Saya dapat suami langsung pejabat, langsung kepala pelayanan publik. Bayangin, wah, udah merasa paling cantik, udah merasa paling pintar, dapat suami, pejabat juga. Efeknya apa? Saya sombong benar. Karena bagi saya lah orang yang paling hebat. Jangan coba-coba kritik saya. Kalau saya dikritik, saya akan mengalah. Saya berhasil sama bawahan saya tes sama atasan saya. Itulah awal dari hidup saya. Saya ikut sekolah pribadi di General Power. Saya tidak sanggup dikritik, tapi saya sanggup kritik orang. Gitu. Maka itu saya banyak musuh. Gitu. Nah, kalau kita ini perbaikan diri kita ini menjadi orang yang tahu etika, tahu disenangi orang di mana-mana, pribadi yang menyenangkan, ya, kita harus bisa mengolah. Justru dari kritikan itulah bisa membuat kita lebih baik. Jangan marah dari kritik. Kalau saya dulu marah, sebelum saya tahu. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound dan YouTube-nya Miswari Korean Center. Kenapa saya bisa mulai semuanya? Ya, saya bukan penasih, tapi saya dokter saya yang menghargai dunia. American Institute of Management. Wow. Itu karena apa? Karena saya mengembangkan potensi diri saya. Ya. Dan 2016 saya mendapatkan gelar internasional, yaitu Master Personality Development. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya menerapkan ilmu saya itu memang dalam kehidupan saya. Alhamdulillah, saya bisa mengembangkan anak-anak saya menjadi orang yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Siapa tahu Anda butuh guys. Kalau tidak direkomendasi sama orang lain, tidak banyak link, nggak mungkin saya bisa membuka yayasan Korean Center. Nggak mungkin saya bisa belajar seperti sekarang ini. Ya. Nggak mungkin anak saya bisa sampai kuliah di PNS. Sekarang ini Korean Center itu sudah ada di Jakarta, Solo, Semarang, Jambi, Palembang, Bima. Tapi kalau tanya kode bukan saya. Andaikan saya masih membawa sikap saya yang dulu, ya sebelum saya belajar, saya tidak yakin saya bisa belajar seperti sekarang. Karena musuh saya yang banyak. Kalau ini Mbak Korin guys, dia pimpinan CP Korean Center.
Yang kita harapkan itu orang bergaul dengan kita itu emang karena dia senang sama kita, ya. Karena kita orang yang bahagia dan bisa berbagi kebahagiaan pada orang lain. Jadi bukan karena misalnya kita ibu pejabatnya, karena kita bisa membeli pergaulan, karena kita punya gengsi gitu ya. Jadi dia teman-teman banyak yang mau deket. Enggak, benar-benar orang mendekatin kita itu karena ketulusan, keikhlasan dia menyayangi kita. Karena kita adalah pribadi yang menyenangkan gitu. Jadi bukan karena hal lain, memang karena kepribadian kita. Karena kita pribadi yang menyenangkan dan bisa berbagi kesenangan kepada orang lain gitu. Nah, kita pribadi yang bahagia gitu, yang happy, yang enjoy gitu. Jadi bukan orang-orang yang suka memojokkan orang lain, orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya, orang-orang yang suka mempermalukan orang lain, yang suka mengkritik orang, yang suka menunjukkan dia sok jago, sok pintar, sehingga kerjanya puas kalau bisa mengkritik orang. Karena apa? Dia merasa hebat sendiri. Nah, kalau ada biasanya gandengannya orang yang begini nih, yaitu orang yang punya hati iri, dengki, sirik, dan merasa paling hebat. Ya gitulah saya dulu. Penting ya kita ingat bahwa kita berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan, ya. Tapi bukan berarti kita menuntut orang lain untuk senang sama kita, enggak. Atau ada pihak-pihak lain yang tidak menyenangkan, tidak suka sama kita berusaha bagaimana caranya gitu. Kita jadi stres juga gitu supaya dia bisa kita disenangin orang lain gitu, orang banyak. Itu nggak mungkin. Kalau kita berusaha semua orang menyayangi kita, nah itu sama aja kita menciptakan kegalauan di diri kita sendiri gitu. Kalau ada orang yang nggak suka, nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kita berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, kita ikutin trik-trik, teknik-teknik menjadi orang yang menyenangkan. Kalau ketemu orang yang tidak menyenangkan kita, nggak usah kita persoalkan gitu. Kita berusaha aja, ya. Karena ini saya sudah pengalaman ya gitu. Dulu orang yang benci semua dengan saya, ya karena memang sikap saya ya. Jadi saya untuk merubah orang tidak mungkin, untuk merubah pendapat orang itu tidak mungkin. Tapi bagaimana kita merubah sikap kita sendiri untuk menjawab ketidaksukaan orang lain gitu. Tapi ibu-ibu ya, jangan dikira kalau kita sudah berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan, kita berusaha baik, kita berusaha ikhlas, kita berusaha tulus, jangan dikira semua orang sayang sama kita. Enggak. Ada para pendengki, pada para pengiri yang tidak suka sama kita banyak, yang tidak simpati sama kita banyak. Walaupun banyak yang simpati, banyak yang suka, dan yang tidak suka pun banyak gitu. Jadi ya kita biarkan aja ya, dengan proses waktu ya Bu ya, itu akan terlihat sendiri siapa yang baik, siapa yang enggak. Saya pernah ya Bu ya, satu grup memusuhi saya gitu, membela seseorang yang memfitnah saya, mencaci maki saya ini. Ya dia hanya faktor iri aja, faktor iri karena kalah pamor aja gitu. Dia yang sok populer gitu. Ternyata dalam grup itu banyak yang simpati dengan saya gitu. Jadi berbagai cara dia berusaha menjatuhkan saya, dan pada titik klimaksnya gitu dia melakukan fitnah saya, dan dia menyebarkan isu-isu negatif, sehingga ada teman satu grup banyak yang menjauhi saya dan banyak yang sinis dengan saya. Saya sakit benar waktu itu. Setiap hari saya menerima SMS gelap ibu-ibu yang benar-benar menghina saya dan keturunan saya, sehina-hina dinanya gitu. Ya kita sebagai manusia pasti sakitlah diperlakukan kayak gitu. Dan ini karena sini sudah menyangkut masalah hukum, saya proses, saya lidikin, saya lapor ke siber, ketahuan siapa yang membuat fitnah itu. Saya bilang kamu sudah ini, sekarang saya sudah membuktikan siapa yang melakukan ini, dan ternyata kamu. Nah sekarang kalau dia diam saja pun saya tidak akan memperpanjangkan, karena saya pikir saya capek loh ngurus urusan yang kayak gitu. Tapi kalau kamu masih lakukan, saya bilang
pengacara saya yang akan bergerak sih gitu. Ya akan saya lakukan gitu. Setelah itu dia diem, dan proses waktu orang yang menghamba dengan dia, ya, yang begitu mencintai dia, akhirnya balik semua simpati dengan saya. Nah itu kan terbuka sendiri, tahu sendiri siapa si penjahat, siapa tukang fitnah, siapa pribadi yang menyenangkan, siapa pribadi yang jahat gitu. Nah itu akan terbuka sendiri. Jadi jadilah diri sendiri, tetap menjadi orang baik walaupun bagai rintangan yang menghambat kita. Ya apalagi loh Bu, banyak terjadi ya dengan saya dulu. Saya kan merasakan pernah di posisi ibu ya, ibu-ibu sekalian. Kita sesama kita itu jangan dikira orangnya baik semua. Itu banyak karena posisi suami, karena kedudukan suami gitu ya. Akhirnya kita bersaing-saing gitu kan. Nah akhirnya kesalahan kita selalu dicari-cari gitu. Nah ini, jadi kita tidak mungkin bisa kalau kita mengatur orang lain, kamu jangan begini ya, kamu jangan begitu ya. Itu nggak mungkin, karena itu akan balik menjadi ke diri kita sendiri. Kita yang akan menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Nah sebaiknya kita rubahlah diri kita untuk tetap menjadi orang baik gitu. Ya namanya pengembangan pribadi ya. Jadi kita harus menata diri kita ya untuk menjadi orang baik gitu, dan bergaulnya baik gitu. Kita memenuhi etika dan etiket pergaulan, dan insya Allah semuanya akan berubah gitu, akan balik ke kita, dan orang menyayangi kita dengan tulus dan ikhlas menyayangi kita. Jadi bukan karena hal-hal lain gitu loh Bu. Ada kisah saya dulu ya, di saat saya masih cari-cari jati diri gitu. Kemudian ada kan saya belum bisa menunjukkan jati diri saya sebenarnya ya. Masa pencarian jati diri itu sangat rentan dengan gosip. Saya pernah ya Bu ya, ini jadi saya itu waktu itu adakan seminar kreasi busana dengan mengundang narasumbernya dari Jakarta. Nah, kemudian pada suatu hari waktu itu saya kan dia kan minta model wanita-wanita cantik langsing sekitar 5 orang gitu kan ya, namanya model kan pasti kita cari yang cantik-cantik kan. Nah kemudian waktu dia datang saya kan membawa anak-anak ini untuk ketemu sama dia gitu kan di Hotel Horizon gitu. Jadi pas saya membawa anak 5 orang cantik-cantik ini kamar Hotel Horizon gitu, saya ketemu sama teman saya yang nggak suka sama saya. Ya Allah, ini pasti dianggapnya apa gitu, dianggap wah dia ngelihat saya tuh kayaknya tuh waduh gimana, seakan-akan ketemu benar bahan ini ya, bahan rumpian gitu. Gitu. Besoknya langsung tersebar bahwa saya jadi germas, saya jadi mucikari mengantar anak-anak gadis-gadis cantik ke hotel-hotel. Ya Allah, ibu bisa bayangin gimana perasaan saya, gimana hati saya gitu. Tapi saya ya karena sudah keterlaluan gitu, saya datangin dia, saya menjelaskan permasalahannya ya, tapi dasar orang sudah negatif ya tetap negatif aja gitu. Yang namanya gosip Bu, dari orang-orang negatif itu memang banyak sekali ya. Dengan proses waktu gitu kan bisa membuktikan bahwa saya tuh tidak sejelek itu, dan apa yang saya lakukan benar-benar bermanfaat untuk orang lain, yang bisa membuktikan bahwa kita tuh tidak sejelek apa yang difitnahkan, apa yang dituduh. Tetap menjadi orang baik dan berubahlah untuk selalu menjadi lebih baik gitu. Bergaulah sesuai etika dan etiket. Itu proses waktu akan menunjukkan siapa kita. Orang yang saat ini sinis dengan kita, merendahkan kita ya, dengan kita nggak lakukan dengan kita, nanti dia akan kembali sendiri, malah dia jadi membutuhkan kita, mengagumi kita. Itu sudah banyak sekali kok Bu, saya rasakan. Ini benar-benar kisah nyata gitu. Jadi saya tetap bertahan dengan diri saya gitu, dengan cita-cita saya, dengan keinginan saya,
dan akhirnya waktu bisa membuktikan, dan mereka malah balik mengagumin saya. Kita sudah melakukan yang terbaik dan kita selalu merubah diri kita ya, yang lebih baik, kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya, insya Allah semuanya akan berubah. Jadi kita nggak usah perlu menutup mulut orang membicarakan kejelekan kita, nanti akan berubah sendiri, berbalik, dia akan membicarakan kebaikan-kebaikan dan menebar nilai positif pada diri kita. Bahkan